Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi bersama Bu Bevi di channel Biologi SMAN 1 Gending. Kali ini kita akan membahas materi bakteri. Wah, siapa nih yang penasaran tentang struktur sel bakteri? Yuk simak video berikut ini. Baik anak-anak, mari kita simak gambar berikut ini. Sudah jelas gambarnya? Ini merupakan gambar dari macam-macam bentuk bakteri. Ya, kali ini kita akan membahas organisme prokariotik atau organisme tidak memiliki membran inti sel yang lebih dikenal dengan sebutan bakteri. Organisme prokariotik ini meliputi Archaebacteria dan Eubacteria. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai klasifikasi bakteri, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu struktur dari sel bakteri. Struktur sel bakteri dibagi menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar bakteri terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan villi. Sedangkan struktur dalam bakteri terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Baik, setelah kita mengetahui strukturnya, mari kita belajar fungsinya. Yang pertama, fungsi dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, memberikan perlindungan fisik, dan menjaga sel agar tidak pecah dalam lingkungan yang hipotonis. Selanjutnya, fungsi dari kapsul. Kapsul pada bakteri patogen berfungsi untuk perlindungan diri dari sistem imun sel inang. Selanjutnya, membran sel atau membran plasma berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Berikutnya, struktur luar bakteri terdapat flagel dan villi. Flagella yang juga disebut bulu cambuk terdapat pada dinding sel yang berfungsi sebagai alat gerak. Sedangkan villi berfungsi untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Baik anak-anak, selanjutnya kita memahami struktur dalam dari sel bakteri. Struktur dalam sel bakteri itu terdapat sitoplasma yang merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Berikutnya, nukleoid adalah nukleus semut, tempat berkumpulnya DNA kromosomal pada bakteri. Oke, selanjutnya struktur dalam bakteri itu terdapat ribosom. Ribosom merupakan organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Berikutnya ada plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Baik anak-anak, sekian penjelasan tentang struktur sel bakteri. Jika ada pertanyaan, tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video channel Biologi SMAN 1 Gending. Bu Bevi minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.